Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nuryadi dan Ibu Roswita selaku dosen penguji, serta Bapak Iwan Zahar selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang saya buat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Nur Fadila, NIM 2020 12146, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Adapun rancangan judul proposal tugas akhir yang saya ajukan sebagai berikut. Rancangan judul pertama yaitu perancangan UI UX Company Profile Jaktif Kreatif Agensi menggunakan metode Design Thinking. Latar belakang. Jaktif mulai beroperasi pada Mei 2022 berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mendapatkan klien, Jaktif menggunakan media sosial dan website untuk mempublikasikan informasi jasa yang ditawarkan dan hal lainnya. Namun saat ini website Jaktif mengalami masalah dan error, sehingga butuh pembuatan desain website yakni UI UX yang kemudian dikembangkan menjadi website baru. Rumusan masalah. Bagaimana proses perancangan UI UX Company Profile Jaktif yang efisien, efektif, dan mudah digunakan? Yang kedua, bagaimana proses pengaplikasian desain UI UX Company Profile Jaktif yang menarik dan edukatif sebagai media promosi? Batasan masalahnya, perancangan UI UX yang mencakup metode design thinking dengan hasil akhir, desain tampilan prototipe website, dan pengaplikasian desain pada media promosi. Tujuan perancangan. Tujuan perancangan ini untuk mengkomunikasikan informasi tentang company profile, jasa yang ditawarkan, portofolio, dan informasi lainnya yang ingin disampaikan kepada target audiens Jaktif dalam bentuk tampilan prototipe website serta media promosi. Lalu, metode pengumpulan data dibagi menjadi 5. Pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan kajian literatur. Yang pertama, observasi dilakukan secara langsung ke kantor Jaktif untuk mendapatkan informasi mengenai brand Jaktif, jasa yang ditawarkan, serta proyek-proyek yang telah dikerjakan. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan Bapak Andrew Sutandi selaku Presiden Direktur Jaktif Kreatif Agensi. Yang ketiga, dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data visual hasil pemotretan langsung di lapangan. Yang keempat, kuesioner dilakukan untuk memperoleh tanggapan user dalam menjalankan prototipe website yang dibuat sebagai tes pada tahap akhir perancangan. Untuk pertanyaan kuesioner ini disesuaikan dengan metode System Usability Scale atau SUS. Kelima, kajian literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan yang berasal dari buku, artikel, makalah, laporan ilmiah, dan berbagai sumber artikel lainnya yang relevan dan selinier dengan objek yang diteliti. Sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan atas kredibilitasnya. Landasan teori. Yang pertama ada teori komunikasi. Menjelaskan bagaimana teori komunikasi secara umum dan teori komunikasi design thinking yang digunakan dalam perancangan UI UX Company Profile Jaktif. Lalu ada teori strategi publikasi, yaitu perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan publikasi. Strategi publikasi mencakup berbagai aspek seperti target audience, pesan, media, dan anggaran. Teori design thinking merupakan proses untuk memahami pengguna dan mendefinisikan kembali masalah untuk menemukan strategi dan solusi dalam memecahkan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serangkaian metode yang sederhana dan jelas. Metode design thinking memiliki 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Penerapan metode design thinking pada perancangan UI UX Company Profile Jaktif dapat dilihat dari bagian berikut. Tahap pertama, empathize, mengidentifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, define, fokus pada masalah dan menemukan solusi. Yang ketiga, ideate, melakukan brainstorming menggunakan metode mind mapping. Yang keempat, prototype, merupakan produk hampir selesai. Pada tahap ini, penulis menggunakan software Figma. Yang kelima, test, dilakukan uji coba prototype dengan menggunakan metode System Usability Scale untuk mendapatkan feedback dari user. Lalu, setelah melakukan tes kuesioner tersebut, maka perancangan dianggap selesai apabila hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Jika tidak, maka dilakukan revisi kembali pada prototype. Kemudian, metode System Usability Scale adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan atau usability suatu sistem, seperti software, mobile apps, dan website. Metode SUS membantu apakah sistem yang digunakan sudah baik atau perlu diperbaiki, serta memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Gambaran teori System Usability Scale yaitu berbentuk kuesioner, terdiri dari 10 pertanyaan, dengan skala yang digunakan yaitu skala Likert, terdiri dari 5 pilihan jawaban, dari setuju sampai tidak setuju. Teori semiotika Roland Barthes. Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes sendiri
di mana semiotika dibagi menjadi konotasi, denotasi, dan mitos. Contoh penerapan teori semiotika Roland Barthes pada patung Liberty. Dilihat dari denotasi, patung Liberty digambarkan dengan patung seorang wanita memiliki tinggi 93 meter dan terbuat dari perunggu. Dilihat dari konotasi, patung Liberty merupakan simbol kebebasan, demokrasi, dan harapan serta simbol dari Amerika Serikat dan cita-citanya. Patung Liberty dilihat dari mitos adalah sebagai simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan dan kebangkitan dari kegelapan menuju cahaya. Lalu teori gaya desain minimalis, yaitu penggunaan elemen-elemen sederhana, bersih, dan efisien untuk menyampaikan pesan atau memvisualisasikan sebuah ide. Gaya desain ini banyak diterapkan oleh brand besar seperti Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Teori gaya desain flat adalah sebuah gaya desain yang menggunakan elemen-elemen yang datar, minimalis, dan tanpa efek bayangan atau tekstur. Gaya desain ini memprioritaskan kejelasan pada tampilan elemennya, serta menggunakan warna yang cerah dan kontras. Flat design digunakan pada desain grafis seperti desain web, aplikasi, dan icon. Gambaran instansi. Jaktif adalah agensi kreatif yang berspesialis desain kreatif dan solusi pemasaran. Jaktif memiliki komitmen untuk membantu kliennya mencapai tujuan mereka melalui pendekatan kreatif dan efektif dengan melakukan analisis merek, perencanaan, desain, dan pelaksanaan. Jaktif mulai beroperasi pada Mei 2022, berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Jasa yang ditawarkan Jaktif yaitu kreatif konsultan, digital marketing, branding, production house, social media management, foto, video, desain, dan animasi. Target audiens Jaktif. Dilihat dari demografis, usia 25-45 tahun, berprofesi pengusaha, karyawan, penyanyi, dan talent, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, pendapatan menengah ke atas. Dilihat dari geografis, negara Indonesia, wilayah Jakarta dan Tangerang, dengan tingkat urbanisasi tinggi. Dilihat dari aspek psikologisnya, gaya hidup modern, aktif dan dinamis, kepribadian kreatif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, serta nilai menyukai hal-hal yang baru, unik, dan bermanfaat. Data kompetitor. Idenya Flux adalah sebuah agensi periklanan dan digital yang berkantor di Jakarta Selatan. Agensi ini didirikan oleh Yohanes Auri pada tahun 2006 dengan nama Flux Design. Pada tahun 2015, agensi ini berganti nama menjadi Idenya Flux. Jasa yang ditawarkan yaitu periklanan, digital marketing, branding, dan desain. Lalu analisis SWOT Jaktif. Strength atau kekuatan, yaitu terkoneksi dengan sub-sub brand yang mendukung Jaktif, originalitas, setiap bidang diisi oleh orang yang berkompeten, harga kompetitif dengan kualitas yang baik, networking yang luas dan mendukung, punya permodalan serta alat sendiri yang proper tanpa perlu sewa. Lalu weakness-nya atau kelemahannya yaitu permodalan terbatas dan butuh waktu lama untuk ekspansi menjadi perusahaan besar. Lalu opportunities atau peluang, yaitu setiap brand yang di-handle oleh Jaktif bisa berkembang. Lalu setiap permintaan klien bisa kita bantu atau support. Kemudian threats atau ancaman, yaitu banyak kompetitor bersaing harga dengan cenderung merusak harga pasar yang berpengaruh pada image agensi. Lalu persaingan kreativitas dengan kompetitor. Lalu mood board Jaktif Kreatif Agensi yang dibuat dapat dilihat berisikan logo, referensi desain website monokrom, dokumentasi lapangan, aset image, font, dan warna yang digunakan. Aspek kultural. Keragaman budaya mempengaruhi aspek kultural dalam penggunaan website di Indonesia. Aspek kultural yang mempengaruhi penggunaan website di Indonesia yaitu penggunaan bahasa, penggunaan gambar atau video yang sopan, dan penggunaan bahasa yang santun. Kemudian warna. Untuk perancangan yang dibuat penulis menggunakan warna monokrom, black and white, sesuai dengan brand color Jaktif. Warna monokrom sendiri merupakan skema warna yang menggunakan gradasi dari warna itu sendiri. Penggunaan warna ini pada website untuk menciptakan kesan bersih, mudah dinavigasi, dan profesional. Lalu, tipografi. Tipografi adalah salah satu ilmu yang berkaitan dengan huruf. Adapun tipografi yang digunakan dalam perancangan ini dipilih karena aspek utama keterbacaan atau readability yang tinggi, seperti font monomen extended untuk teks besar dan font Montserrat untuk teks kecil. Kemudian image. Dalam perancangan, image yang digunakan oleh penulis merupakan aset elemen yang dimiliki Jaktif sebagai elemen yang digunakan dalam branding. Elemen ini diterapkan pada media-media yang akan digunakan dalam perancangan. Kemudian logo. Logo adalah sebuah bentuk penggambaran maupun identitas dari suatu perusahaan. Adapun logo yang digunakan merupakan logo Jaktif yang sudah ada sebelum adanya rancangan ini. Dan logo Jaktif terdiri dari 3 bentuk yang saat ini masih digunakan.
Kemudian rancangan judul kedua yaitu rancangan media promosi digital dan cetak TK Asia 76 dalam upaya peningkatan brand awareness. Latar belakang. TK Asia 76 merupakan sekolah swasta Islami yang berada di Jalan SMA 71, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdiri mulai tahun 1989 di bawah naungan Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Jakarta Timur. Dari hasil wawancara dapat tarik kesimpulan bahwa TK Aisyah mengalami masalah penurunan jumlah peserta didik pasca pandemi COVID-19. Dari data yang diberikan, jumlah peserta didik tahun 2023 berjumlah 28 anak atau setengah dari jumlah rata-rata peserta didik sebelum pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses perancangan media promosi digital dan cetak TK Asia 76 yang baik. Yang kedua, bagaimana proses pengaplikasian desain media promosi digital dan cetak TK Asia 76 yang menarik dan edukatif sebagai media promosi. Lalu batasan masalahnya, perancangan media promosi digital dengan hasil akhir, pembuatan desain di media sosial pada platform Instagram, dan pembaharuan perancangan media promosi cetak seperti brosur, banner, dan lain-lain. Tujuan perancangan. Tujuan perancangan ini untuk meningkatkan brand awareness TK Asia 76 melalui media promosi digital, yakni media sosial pada platform Instagram yang belum dioptimalkan dalam penggunaannya, serta pembaharuan dari desain media promosi cetak. Harapannya, dari perancangan ini adalah untuk meningkatkan brand awareness TK Asia 76, sehingga secara berkala mampu menaikkan jumlah peserta didik pada tahun ajaran selanjutnya. Kemudian, metode pengumpulan data dibagi menjadi 5. Pertama, observasi, 2 wawancara, 3 dokumentasi, 4 kuesioner, dan 5 kajian literatur. Yang pertama, observasi dilakukan secara langsung ke TK Asia 76 untuk menghasilkan informasi mengenai profil sekolah, kurikulum, fasilitas, data peserta didik terbaru, dan informasi lainnya yang berkaitan. Lalu yang kedua, wawancara dilakukan dengan Ibu Enda Suciati selaku Kepala Sekolah TK Asia 76. 3. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data visual hasil pemotretan langsung di lapangan. Yang keempat, kuesioner dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian mengenai kebutuhan media digital promosi dan cetak TK Asia 76. Yang kelima, kajian literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan yang berasal dari buku, artikel, makalah, laporan ilmiah, dan berbagai sumber artikel lainnya yang relevan dan selinier dengan objek yang diteliti. Sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan atas kredibilitasnya. Landasan teori. Yang pertama, teori komunikasi. Jelaskan bagaimana teori komunikasi secara umum dan teori komunikasi massal yang digunakan dalam perancangan media promosi digital dan cetak TK Asia 76. Dengan cara mempromosikan TK Asia 76 melalui media sosial seperti platform Instagram. Lalu teori strategi publikasi adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan publikasi. Strategi publikasi mencakup berbagai aspek seperti target audiens, pesan, media, dan anggaran. Kemudian teori Alina Miller. Strategi yang efektif adalah yang menyediakan sebuah inti, menyatukan ide, dan menggerakkan setiap perilaku, tindakan, dan komunikasi. Adapun 5 proses tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, conduction research, yaitu melakukan penelitian. Yang kedua, clarifying strategy, yaitu memperjelas strategi. Yang ketiga, designing identity, yaitu merancang identitas. Yang keempat, creating touch point, atau menciptakan titik sentuhan. Yang kelima, managing asset, atau mengelola aset. Penerapan teori Alina Miller pada perancangan media promosi digital dan cetak TK Asia 76 dapat dilihat dari bagian berikut. Pada tahap pertama, conduction research, yaitu tahap penelitian dalam mencari data menyeluruh mengenai brand TK Asia 76, serta data lainnya sebagai pendukung. Lalu tahap kedua, clarifying strategy, yaitu tahap diskusi dengan pemilik atau perwakilan brand, yaitu TK Asia 76, dalam menetapkan strategi yang sesuai hingga tercapai kesepakatan dan menghasilkan sebuah desain brief. Pada tahap ketiga, dilakukan designing identity, yaitu tahap brainstorming, mencari ide, membuat mind mapping, dan merancang penggunaan identitas brand untuk media promosi digital dan cetak yang akan dibuat. Lalu, tahap keempat, creating touch point, yaitu tahap pemilihan dalam pengaplikasian desain kepada media promosi yang dinilai tepat untuk digunakan. Lalu tahap kelima, managing asset, yaitu tahap peluncuran rancangan desain, promosi digital dan cetak TK Asia 76 pada media yang sudah ditentukan agar mendapatkan interaksi dengan target audience. Teori semiotika Roland Barthes. Dalam teori yang dikemukakan oleh Roland Barthes, semiotika dibagi menjadi konotasi, denotasi, dan mitos. Contoh penerapan teori semiotika Roland Barthes pada patung Liberty. Dilihat dari denotasi, patung Liberty menggambarkan sebuah patung seorang wanita
memiliki tinggi 93 meter dan terbuat dari perunggu. Dilihat dari konotasi, patung Liberty merupakan simbol kebebasan, demokrasi, dan harapan, serta simbol dari Amerika Serikat dan cita-citanya. Dilihat dari mitos, patung Liberty sebagai simbol kemenangan, kebaikan atas kejahatan, dan kebangkitan dari kegelapan menuju cahaya. Teori gaya desain minimalis, yaitu penggunaan elemen-elemen sederhana, bersih, dan efisien untuk menyampaikan pesan atau memvisualisasikan sebuah ide. Teori gaya desain flat, yaitu sebuah desain yang menggunakan elemen-elemen datar, minimalis, dan tanpa efek bayangan atau tekstur. Gaya ini memprioritaskan kejelasan pada tampilan elemennya, serta menggunakan warna yang cerah dan kontras. Flat design digunakan pada desain grafis seperti desain website, aplikasi, dan icon. Gambaran instansi. TK Aisyah adalah sebuah sekolah, taman kanak-kanak Islami swasta yang terletak di Jalan SMA 71 Durensawit, Jakarta Timur. Sekolah ini berdiri pada tahun 1989 di bawah naungan Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Jakarta Timur. Memiliki izin operasional resmi dan berakreditasi sekolah B. Target audiens TK Aisyah 76 dilihat dari demografis secara usia dibagi menjadi dua, untuk orang tua yang memiliki anak umur 27 tahun ke atas dan anak-anak umur 3-5 tahun. Untuk profesi, pegawai, karyawan, ibu rumah tangga, wirausahawan. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, pendapatan menengah ke atas. Untuk geografisnya, negara Indonesia, wilayah Jakarta Timur, terutama daerah Durensawit, Pondok Bambu, dan sekitarnya. Tingkat urbanisasi menengah ke tinggi. Psikologisnya, gaya hidup aktif, kepribadian Islami, nilainya menerapkan nilai-nilai agama Islam. Lalu data kompetitor TK Islam Al-Hikmah adalah sebuah sekolah taman kanak-kanak yang terletak di Jalan Teluk Langsa, Kafling AL, Durensawit, Jakarta Timur. Sekolah ini didirikan pada tahun 1984 oleh Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri. Analisis SWOT TK Aisyah 76. Strength atau kekuatan, yaitu memiliki gedung dan fasilitas yang memadai, memiliki guru sesuai dengan bidangnya, dan menorehkan prestasi tingkat lokal maupun nasional. Dari weakness atau kelemahan, belum ada promosi digital melalui media sosial. Promosi hanya mengandalkan media cetak dan informasi mulut ke mulut. Guru-guru didominasi usia yang sudah tidak muda, jadi tidak mengerti untuk pembuatan konten di media sosial. Opportunities atau peluang, yaitu melakukan promosi digital melalui media sosial, pembaharuan desain media cetak, edukasi mengenai cara desain yang simpel dengan template yang sudah disediakan agar tampilan media sosial bisa berlanjut dan tetap menarik. Threats atau ancamannya, TK atau PAUD sekitar sekolah yang sudah lebih dahulu melakukan promosi di media sosial. Lalu dalam mood board yang dibuat dapat dilihat berisikan dokumentasi lapangan, logo, referensi desain, font, dan warna yang digunakan. Aspek kultural. Dalam perancangan media promosi sekolah meliputi visual kegiatan yang diminati oleh murid, pendekatan desain yang mengutamakan unsur garis, bidang, dan warna, serta gaya komunikasi yang mudah dan menarik. Adapun aspek lainnya yang perlu diperhatikan yaitu keberagaman, kesesuaian dengan nilai-nilai sekolah, dan representasi yang inklusif. Kemudian warna, sebuah elemen visual yang juga merupakan sebuah unsur desain yang sangat penting dalam perancangan desain. Untuk perancangan yang dibuat penulis, menggunakan warna kuning, hijau, biru, dan putih sesuai dengan brand color TK Aisyah 76. Adapun tipografi yang digunakan dalam perancangan ini dipilih karena aspek utama yaitu readability atau keterbacaan yang tinggi, serta kecocokan dengan identitas brand seperti font Quirky Springs untuk teks besar dan font Poppins untuk teks kecil. Image. Nantinya dalam perancangan image, penulis berencana membuat maskot yang menggambarkan murid TK Aisyah 76. Nantinya akan digunakan serta diaplikasikan pada berbagai desain yang dibuat baik digital maupun cetak. Maskot ini menjadi daya tarik lain dari desain yang dibuat dalam promosi digital dan cetak TK Aisyah 76. Logo. Adapun logo yang digunakan merupakan logo TK Aisyah dan logo Muhammadiyah sebagai induk yayasan. Sekian presentasi yang saya buat kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Penulis sangat terbuka dengan masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, penguji, serta dosen pembimbing. Semoga masukan yang diberikan dapat membangun dan menjadikan rancangan yang saya buat dapat lebih baik lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.